Hola, selamat datang di dunia ninja beruang. Di sini, kita akan ngebahas semua hal yang mau gue bahas. Di video kali ini, gue ingin ngebahas kisah seorang ilmuwan yang sangat terkenal yang diakui sebagai salah satu fisikawan terhebat sepanjang sejarah. Ia terkenal dengan pengembangannya mengenai teori relativitas dan persamaan IMC kuadrat yang menjadi dasar terciptanya bom atom. Tak lain dan tak bukan, dialah Albert Einstein. Sebelum masuk ke pembahasannya, gue mau minta tolong dong untuk bantu klik tombol subscribe-nya untuk mensupport channel ini dan aktifin loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video dari Ninja Beruang. Makasih ya. Albert Einstein lahir di Württemberg, salah satu wilayah Kekaisaran Jerman, pada tanggal 14 Maret 1879. Ibunya bernama Pauline Koch dan ayahnya bernama Hermann Einstein yang adalah seorang insinyur listrik. Pada tahun 1880, keluarganya pindah ke Munich, di mana ayahnya mendirikan perusahaan yang produksi peralatan listrik arus arah bersama pamannya yang bernama Jacob. Saat Albert Einstein kecil, keluarganya sempat mengira jika ia memiliki keterbelakangan mental, karena hingga usia 4 tahun, ia belum juga bisa berbicara. Bahkan, di usianya yang ke-9 tahun, cara bicaranya masih terbata-bata juga tidak terlalu jelas. Ketika ia berumur 5 tahun, ayahnya menyekolahkannya di sekolah Katolik di Munich. Lalu, ia dipindahkan ke Gymnasium Luitpold pada saat ia berumur 8 tahun dan menyelesaikan pendidikannya hingga SMA di sekolah tersebut. Sejak muda, kemampuan Einstein dalam matematika dan fisika sudah terlihat. Di umurnya yang ke-12 tahun, ia mempelajari sendiri aljabar dan geometri saat liburan musim panas. Tak hanya itu, di tahun yang sama, ia juga sudah membuktikan sendiri kebenaran teorema Pythagoras. Ketika menginjak 14 tahun, ia mengungkapkan jika ia telah menguasai kalkulus integral dan diferensial, yang mana hal ini sangat jarang terjadi pada anak seusianya. Di tahun 1894, perusahaan ayahnya mengalami kebangkrutan, mengakibatkan mereka harus menjual pabriknya, lalu mereka pindah ke Italia, tepatnya ke Pavia. Pada waktu itu, Einstein memutuskan untuk tetap tinggal di Munich untuk menyelesaikan sekolahnya, sehingga sejak saat itu, ia tak lagi tinggal bersama keluarganya. Saat menginjak 16 tahun, Einstein sempat mendaftar ke Politeknik Federal Swiss di Zurich. Namun, ia gagal karena nilainya kurang di pengetahuan umum. Setahun kemudian, ia meninggalkan Jerman dan melepaskan kewarganegaraannya untuk menghindari wajib militer dan pindah ke Swiss untuk melanjutkan pendidikan matematika dan fisika di Politeknik Zurich. Ketika berkuliah di Politeknik Zurich, Einstein bertemu dengan seorang wanita Serbia bernama Mileva Maric yang menempuh jurusan yang sama dengannya. Beberapa tahun berikutnya, persahabatan antara Einstein dan Maric berkembang menjadi asmara, dan keduanya sering menghabiskan banyak waktu untuk membaca buku dan membahas tentang fisika bersama, di mana hal ini membuat Einstein semakin tertarik dengan Maric. Einstein dan Maric lulus pada tahun 1900 dan pada Januari 1903 mereka menikah. Dari pernikahan ini, Einstein dikaruniai 2 orang anak bernama Hans Albert Einstein dan Edward. Beberapa sumber mengatakan jika Mileva Maric banyak membantu Einstein dalam karya-karya ilmiahnya, meskipun hal ini tak memiliki bukti yang kuat. Meskipun menyukai hal yang sama, sayangnya kebersamaan mereka tak berlangsung selamanya. Pasangan ini pindah kembali ke Berlin pada tahun 1914, namun tak lama kemudian Maric kembali ke Zurich bersama kedua anaknya ketika sadar jika Einstein menjalin hubungan dengan wanita lainnya yang bernama Elsa, yang merupakan sepupunya sendiri. Akhirnya, keduanya pun bercerai pada tanggal 14 Februari 1919 setelah pisah rumah selama 5 tahun. Tak berselang lama dari perceraiannya, di tahun yang sama, akhirnya Albert dan Elsa meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Lalu mereka berdua hidup bersama dengan bahagia hingga kematian Elsa di tahun 1936 karena penyakit jantung dan gagal. Setelah lulus dari Politeknik Zurich,
Albert Einstein bekerja di sebuah kantor paten untuk kekayaan intelektual di Bern pada tahun 1901 setelah ia mendapatkan kewarganegaraan Swiss. Ia menjabat sebagai asisten penguji tingkat 3. Bersama teman-temannya, ia membentuk kelompok diskusi tentang sains dan filsafat bernama The Olympia Academy. Selama bekerja di sana, ia selalu memanfaatkan waktu luangnya untuk mendalami ilmu fisika dan membuat banyak karya ilmiah terkait transmisi sinyal listrik dan sinkronisasi listrik mekanika. Hingga akhirnya, ia berhasil menemukan tentang sifat cahaya dan hubungan dasar antara ruang dan waktu. Tahun 1905, terdapat 4 makalah yang diterbitkan oleh Albert Einstein. Makalah pertama berisi tentang teori khusus relativitas atau sebuah cara baru yang dapat digunakan untuk melihat ruang dan waktu. Makalah kedua berisi tentang foton atau cahaya bisa memunculkan semburan kecil dari sebuah energi. Makalah yang ketiga berisi tentang benda dan energi yang masing-masingnya bisa berubah menjadi benda atau energi yang lain. Dan makalah yang keempat berisi tentang kecepatan yang merupakan gerakan partikel-partikel kecil yang berada di dalam larutan atau yang dikenal dengan sebutan gerak Brown. Keempat makalah tersebut membuatnya dikenal di dunia akademis dan banyak ilmuwan menyadari jika karya-karyanya merupakan karya ilmuwan penting. Bahkan, ia dianugerahi gelar doktor profesor oleh Universitas Zurich yang membuatnya kemudian mengajar ilmu elektrodinamika dan prinsip relativitas. Hal ini adalah awal dari karir akademisnya. Setelahnya, ia sempat mengajar di beberapa universitas di beberapa negara seperti di Swiss, Praha, hingga ia kembali lagi ke Jerman dan mengajar di salah satu universitas di Berlin pada tahun 1914. Di tahun 1922, ia dianugerahi Nobel Fisika atas jasanya terhadap fisika teoritis dan terutama atas penemuannya terhadap hukum efek fotolistrik. Karena prestasinya, ia dikenal di seluruh dunia dan bergabung dengan Komite Internasional Kerjasama Intelektual dari Liga Bangsa-Bangsa, yang membuatnya mengunjungi banyak negara di dunia dari tahun 1922 hingga 1932. Saat melakukan kunjungan ke Amerika Serikat pada Februari 1933, di Jerman, Adolf Hitler diangkat menjadi kanselir dan Nazi menguasai Jerman. Albert Einstein menyadari jika hal ini akan membuatnya kesulitan untuk kembali ke Jerman, karena ia adalah seorang Yahudi. Saat akan kembali ke Berlin di bulan Maret, ia mengetahui jika rumahnya telah disita oleh pihak Nazi Jerman. Jika kembali, ia akan ditangkap dan dihukum gantung karena seorang ilmuwan Yahudi. Hal itu membuatnya pergi ke Belgia untuk mendatangi konsulat Jerman dan melepaskan kewarganegaraannya. Selama beberapa bulan, Albert Einstein dan Elsa tinggal di Belgia, lalu pada bulan September, mereka mencoba berlayar kembali ke Amerika dengan menggunakan kapal. Setelah 2 tahun tinggal di Amerika dengan status pengungsi, akhirnya Einstein mengajukan permohonan kewarganegaraannya. Namun, ia baru disetujui 5 tahun kemudian, yaitu di tahun 1940. Awal Perang Dunia Kedua bergulir, beberapa ilmuwan asal Hungaria yang tinggal di Amerika Serikat meminta Einstein untuk membantu memperingatkan pemerintah tentang kemungkinan Nazi mengembangkan bom atom sebagai senjata. Ia diminta memberikan dukungannya dengan menulis surat kepada Presiden Roosevelt menyarankan agar Amerika Serikat memperhatikan dan mulai penelitian senjata nuklir sendiri. Surat tersebut diyakini menjadi stimulus utama bagi Amerika Serikat dalam melakukan proyek Manhattan, yaitu proyek riset dan pengembangan senjata nuklir pertama di dunia, hingga akhirnya terciptalah bom atom yang meledakkan Hiroshima dan Nagasaki di akhir Perang Dunia Kedua. Karena hal itu, di akhir masa hidupnya, Albert Einstein pernah mengutarakan penyesalannya tentang bom tersebut yang mengakibatkan kerugian banyak orang. Meskipun ia sendiri bersyukur hal itu bisa mengakhiri perang. Di tanggal 18 April 1955, akhirnya Albert Einstein mengembuskan nafas terakhirnya akibat luka dalam setelah sehari dirawat di rumah sakit Princeton. Saat otopsi, salah seorang patolog mengambil otak Einstein untuk diawetkan tanpa seizin keluarganya, dengan harapan suatu saat bisa diketahui penyebab kecerdasan Einstein. Hal itu
satu ilmuwan paling jenius sepanjang sejarah. Kalau kalian sendiri gimana tentang Albert Einstein? Ada komentar? Coba kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah informasi, bisa minta tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menghibur kalian. Kalau kalian suka videonya, kalian bisa klik like-nya dan share video ini. Dan minta tolong dong untuk klik tombol subscribe-nya untuk membantu channel ini supaya bisa lebih baik lagi. Sekali lagi, terima kasih dan salam dari Ninja Beruang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!